Oke, kali ini kita bakal ngebahas salah satu ide paling keren dalam sejarah. Sebuah konsep yang lahir lebih dari 2 abad lalu, tapi ternyata jadi tulang punggung dunia digital kita sekarang. Mulai dari cara kita googling sampai cara AI belajar. Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya, inbox email kita pinter banget nyortir mana yang spam, atau pas kita ngetik sesuatu di Google, kok hasilnya bisa pas banget sama yang kita mau. Nah, di balik semua keajaiban teknologi ini, ada sebuah cara berpikir yang elegan banget. Ini bukan sulap, ini matematika. Dan jawabannya, percaya atau enggak, datang dari sebuah ide yang umurnya udah lebih dari 250 tahun. Beneran, logika yang ngejalanin AI paling canggih sekarang itu asalnya dari pemikiran seorang pria di zaman yang benar-benar beda. Yuk, kita mundur dulu ke abad ke-18 buat cari tahu akarnya. Cerita kita ini nggak dimulai di laboratorium canggih atau universitas ternama loh, tapi justru dari hobi seorang pendeta di Inggris. Nah, ini dia orangnya, Thomas Bayes. Kalau dilihat dari penampilannya, mungkin kita nggak bakal nyangka ya kalau hasil pemikirannya bakal jadi fondasi buat Google dan AI. Tapi di balik penampilannya sebagai pendeta, ada pikiran seorang jenius yang tersembunyi. Jadi yang unik dari Bayes ini, dia itu bukan akademisi profesional. Dia seorang pendeta yang suka banget sama matematika, dan dia ngulik teori probabilitas ini cuma sebagai hobi. Kerennya lagi, ide terbesarnya ini baru dikenal dunia setelah dia meninggal, waktu temennya nerbitin esai yang pernah dia tulis. Esai inilah yang jadi game changer. Di dalamnya, Bayes ngenalin sebuah ide yang waktu itu radikal banget, yaitu probabilitas terbalik. Gampangnya, ini adalah cara buat menalar mundur dari akibat ke sebab. Tapi walaupun Bayes yang mulai, ada satu tokoh penting lagi. Namanya Pierre-Simon Laplace, seorang matematikawan dari Prancis. Dialah yang secara terpisah ngerumus ulang dan bikin teorema ini jadi populer. Laplace ngasih fondasi matematika yang kuat dan ngebawa ide ini dari yang tadinya cuma filosofi jadi alat ilmiah yang benar-benar bisa dipakai. Jadi sebenarnya inti dari cara berpikir Bayes ini apa sih? Sederhana banget kok. Intinya adalah tentang gimana kita belajar dari pengalaman dan terus-menerus mengupdate keyakinan kita setiap kali kita dapat informasi baru. Nah, biar lebih kebayang bedanya, coba kita bandingin. Statistik tradisional atau klasik itu biasanya gerak dari hal umum ke khusus. Misalnya, dari data seluruh penduduk, kita prediksi hasil sampel kecil. Pendekatan Bayesian itu kebalikannya. Dia justru mulai dari sampel kecil yang kita lihat buat bikin kesimpulan yang lebih baik tentang gambaran besarnya. Intinya, belajar dari apa yang ada di depan mata. Bayes sendiri ngejelasin idenya pakai analogi meja biliar. Gini, bayangin ada bola dilempar ke meja, tapi kita nggak tahu posisinya di mana. Terus, bola-bola lain dilempar lagi. Nah, dengan ngamatin posisi bola-bola baru ini, kita bisa mulai nebak-nebak. Kayaknya bola pertama tadi jatuhnya di sekitar sini deh. Setiap bola baru itu jadi bukti yang bikin tebakan kita makin akurat. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita selalu mulai dengan keyakinan awal atau istilahnya prior. Terus kita dapat data baru atau bukti. Bukti itu kita pakai buat nge-update keyakinan kita dan hasilnya adalah keyakinan baru yang lebih pintar yang disebut posterior. Ini tuh siklus belajar yang terjadi terus-menerus. Oke, filosofinya udah dapet ya. Sekarang, gimana caranya ide yang elegan ini diubah jadi rumus matematika yang benar-benar bisa kita pakai buat ngambil keputusan? Tenang, jangan pusing dulu. Ini nggak serumit kelihatannya kok. Teorema Bayes ini sebenarnya datang dari aturan dasar probabilitas yang mungkin pernah kita pelajari. Cuma dengan beberapa langkah aljabar simpel, kita bisa dapat formula yang luar biasa powerful ini. Dan inilah dia, rumus teorema Bayes. Ini ngerangkum semua yang udah kita bahas tadi dengan cantik. Keyakinan baru kita atau posterior itu adalah hasil dari keyakinan awal kita, si prior, dikaliin sama seberapa kuat bukti baru kita atau likelihood. Oke, biar lebih nempel, kita coba pakai contoh nyata ya. Bayangin ada 3 perusahaan kurir dengan pembagian pasar kayak gini. JMT dan JNE masing-masing 40%, si cepat 20%. Nah, ini adalah prior kita atau informasi awal yang kita punya. Terus, kita dapat data baru. Kita jadi tahu nih tingkat kerusakan paket buat tiap kurir. JNT ternyata tingkat kerusakannya 2%, JNE cuma 1%, dan si cepat 5%. Informasi tambahan ini yang jadi likelihood atau bukti baru kita.
Sekarang pertanyaannya, kalau kita terima paket secara acak, berapa sih kemungkinannya paket itu datang dalam kondisi rusak, nggak peduli siapa kurirnya? Gampang, kita tinggal jumlahin aja semua kemungkinannya. Kemungkinan paket dikirim JNT dan rusak, ditambah kemungkinan dikirim JNE dan rusak, ditambah kemungkinan dikirim si cepat dan rusak. Dan hasilnya adalah 2,2%. Inilah probabilitas total sebuah paket bakal rusak dengan mempertimbangkan pangsa pasar dan performa masing-masing kurir. Simple, tapi logikanya kuat banget. Kekuatan sebenarnya dari ide bias ini bukan cuma di perhitungan sederhana kayak tadi, tapi kemampuannya buat mecahin beberapa masalah paling pelik dalam sejarah dan tentunya ngebentuk teknologi modern kita. Salah satu contoh paling dramatis itu datang dari Perang Dunia II. Alan Turing, yang kita kenal sebagai bapaknya ilmu komputer, itu pakai cara berpikir Bayesian. Setiap pesan kode enigma yang berhasil mereka sadap, itu dianggap sebagai bukti baru. Bukti itu dipakai buat nge-update probabilitas kunci mana yang paling mungkin benar, jadi pencarian mereka jadi jauh lebih cepat. Dampaknya gila banget. Para sejarawan memperkirakan kalau keberhasilan mereka mecahin kode enigma ini berhasil mempersingkat perang selama 2–4 tahun. Dan ini yang paling penting, dampaknya ke manusia. Diperkirakan ada antara 14–21 juta nyawa yang terselamatkan. Luar biasa kan? Semua ini berkat aplikasi dari ide yang lahir dari hobi seorang pendeta. Oke, sekarang kita balik ke masa kini. Logika yang sama persis itu ternyata ada di mana-mana loh. Ada di filter spam email kita, yang terus belajar dari email mana yang kita tandai sebagai spam. Ada di Google, yang nge-update ranking halaman web berdasarkan cara kita ngeklik hasil pencarian. Bahkan dipakai dokter buat diagnosis penyakit dan jadi otaknya banyak model AI modern. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, ini benar-benar luar biasa. Dari sebuah esai yang hampir nggak dikenal di abad ke-18, dipakai buat astronomi, mecahin kode perang, sampai akhirnya jadi fondasi era digital dan AI di abad 21. Ini bukti nyata kalau sebuah ide yang hebat itu bisa bertahan melintasi zaman. Jadi, sambil kita menutup pembahasan ini, coba deh kita renungin bareng. Cerita teorema Bayes ini ngingetin kita kalau inovasi terbesar itu bisa datang dari tempat yang paling nggak kita duga. Ini bikin kita bertanya-tanya nih, ide terobosan berikutnya yang bakal nentuin dunia anak cucu kita nanti mungkin sekarang ini lagi dikerjain seseorang, bukan di lab canggih, tapi sebagai hobi di kamar tidurnya. Kira-kira ide apa ya itu?